Maksudnya ketemu Ketemu di sana ada padepokan, ada oh, candi. dulu waktu pertama Iya, kali menemukan nah, itu? ketemunya di sini hampir sama. Nah, setelah itu Resi Markandia sebelum kita Resi Markandia melanjutkan ngelanglang buana ke wilayah timur, ke wilayah Basuki, punya padepokan di wilayah Gumuk Malang Gumuk. atau Gumuk Payung. Nah, Pemirsa, setelah saya jalan-jalan di daerah sini, masih di Antaboga ini, ternyata memang banyak tempat-tempat titik-titik yang sangat indah dan punya energi positif yang luar biasa yang tak bisa saya ungkapkan ya secara pribadi. Pak Mangku yang memangku semua yang ada di sini, saya ingin mendengar ceritanya Pak Mangku. Tentang semua yang ada di sini, selain dari yang simbol-simbol tersebut, dari kesakralannya, kemudian kenapa kok namanya Antaboga atau Ontobogo atau Anantaboga. Nah, ini yang tadi depan juga saya lihat ada perbedaan pengucapan, kemudian perbedaan kata-katanya. Nah, ini makna yang sebenarnya seperti apa? Gini, dulu sebelum kita gali, namanya maaf ini ya, sebagai orang itu bahasanya kan masing-masing. Ya, ada sebagian di wilayah Banyuwangi ada orang Madura, ada orang Osing, ada orang Jawa ya. Ini karena ada yang sebagian mengatakan Anantaboga. Ananta itu sebetulnya sama. Terus nama Antaboga itu juga sama. Antaboga itu termasuk bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia Anantaboga. Sebetulnya Ontobogo itu kalau Jawa, kalau di Jawa kan Ontobogo. Onto itu artinya ya, onto itu berta, ya, boga itu makanan atau bahagiaan. Jadi di sini di Ontobogo ini sumber-sumber kebahagiaan, sumber-sumber kehidupan apapun atau siapapun yang hidup di atas Ibu Pertiwi. Makanya di sini ada simbol banyak, ada Ibu Pertiwi, ada Ganesha, ada semua di sini diadakan seperti ini karena simbol-simbol Ontobogo inilah yang menghidupi atau memberi kesejahteraan Sang Hyang Antaboga. Makanya di sini dibangun seperti ini, tidak membedakan tentang ajaran, tentang agama, tentang suku, apapun. Ya, disinilah sumber-sumber kebahagiaan. Ya walaupun bukan di sini, di mana-mana tempat ini yang menghidupi kita semua, apapun yang hidup di atas Ibu Pertiwi itulah adalah Ontobogo, sumber-sumber mata air. Bahkan dulu ini sejarahnya dulu ini untuk bertapa para resi, utamanya Resi Markandia. Dan Resi Markandia itu awalnya aslinya kan orang dari Kalimantan. Orang Kalimantan. Daerah Kutai Kertanegara, dan mengasuh ilmu di wilayah Hindia. Karena di sana sudah sukses, akhirnya dia pulanglah ke wilayah Nusantara, ngelanglang buana. Akhirnya pulang ke Jawa. Tiap-tiap pegunungan di wilayah Indonesia itu sudah pernah disinggahi. Yang terakhir, bukan yang terakhir, di wilayah Raung sini, di sini punya padepokan. Dari sini arah ke timur sekitar ada 4 kilo. Ya. Apa dulu, nama padepokannya? Namanya padepokannya di Gumuk Malang. Payung sekarang masih ada, candi-candi masih. Terus setelah di sana karena sudah ditata, karena jalannya itu sulit dan terjal, naiknya di pegunungan ya, akhirnya dia ditinggal, akhirnya carilah di sini.
sebetulnya ketemunya di Antabuka dengan di Gumuk Payung itu hampir sama. Maksudnya ketemu Di sana ada padepokan, ada candi. Dulu waktu pertama kali menemukan itu. Nah, ketemunya di sini hampir sama. Nah, setelah itu Resi Markandia sebelum kita Resi Markandia melanjutkan ngelanglang buana ke wilayah timur, ke wilayah Basuki, punya padepokan di wilayah Gumuk Malang atau Gumuk Payung. Nah, setelah itu melanjutkan ke wilayah Basuki. Di sana akan membangun atau akan peletakan batu pertama, itu ada bisikan, wahai kamu kalau membangun di wilayah Basuki, pulanglah dulu ke wilayah Raong. Basuki itu di mana? Basuki itu di Besakeh. Besakeh. Yeah. Oh, jadi Basuki itu nama lain dari Besakeh. Puri Besakeh ya? Iya, jadi sebelum Besakeh itu kan namanya kan Basuki. Oh iya, iya. Makanya di sana ada bisikan, kamu pulanglah ke wilayah Raong. Nah, setelah itu pulang ke Raong, akhirnya di sini bertapa sampai di atas sampai di Patok Kuning, Patok 8 itu di sana ini tidak dapat bisikan atau petunjuk, akhirnya sampai di Gumuk Kancil. Di sana bertapa, di sana juga tidak ada bisikan. Setelah itu melanjutkan akan ke padepokan, akhirnya disinilah ada Antabuga ini. Jadi singgah di sini, bertapa di sini, disinilah dia punya atau dapat bisikan, wahai kamu kalau membangun di wilayah Basuki, carilah Pancadatu. Pancadatu itu sampai sekarang tetap dipakai. Kita ini akan membangun dimanapun bangunan tetap pakai Pancadatu. Mungkin Pancadatu, Pancadatu itu adalah seperti logam emas, perak, tembaga dan besi itu. Kalau diringkes, kalau orang Jawa namanya cok bakal. Cok bakal, atau mungkin itu juga bisa penggambaran dari 5 unsur, mewakili seperti itu ya, 5 unsur bumi ya. Makanya setelah itu akhirnya lari lagi ke wilayah Basuki. Di sana melanjutkan pembangunan wilayah Basuki sampai sekarang namanya Besakeh. Besakeh, ya. Jadi ternyata memang walaupun sedikit perjalanan dari Resi Markandeya ini, tapi terasa bahwa penggambaran dari yang masa sekarang bisa dibilang tentang ras ya, suku, agama itu sudah tertanam sejak dahulu, bahwa adanya yang sekarang disebut namanya toleransi ataupun moderasi. Jadi sejak zaman para leluhur agung kita pun sudah menanamkan hal itu, sudah menerapkan hal itu, dan kitalah yang mewarisi ajaran beliau. Selayaknya kita pun selalu bagaimana bakti kita pada leluhur, kita melestarikan, dan sebisanya dan semampu kita untuk melaksanakan apa yang menjadi titah kita sebagai manusia biasa sini. Kemudian juga mungkin ada sesuatu yang memang dipesankan dalam perjalanan hidup kita. Makanya rasa terima kasih saudara kita sudah merasakan berbakti, sujud sungkem di wilayah Antabuga sini. Ya mudah-mudahan nanti setelah pulang, sebelum kita nyampe di rumah, di perjalanan, Sang Hyang Antabuga memberi kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, nyampe di rumah dikasih anugerah kepada Bidadari Sang Hyang Antabuga. Pangestu kabul. Terima kasih banyak. Saya juga tidak menyangka bahwa hari ini saya bisa hadir di sini, ditemani langsung oleh Bapak Mangku, membimbing saya, menemani saya, melakukan ritual, juga telah melakukan sedikit wawancara yang mungkin kalau pemirsa belum merasa puas bisa datang sendiri ke sini, merasakan apa dan melihat apa yang sebenarnya ada di sini. Jadi yang tadi saya bicarakan dengan Pak Mangku, semoga memberikan pengetahuan dan manfaat untuk semuanya.
Salam dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu, sampai jumpa di lain waktu. Salam Rahayu, Rahayu, Om Swastiastu.